Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas saya dalam membuat aplikasi My Dashboard. Saya Taufik Zaidan Fajri dari D3 Teknik Informatika, Universitas Sangga Buana YPKP Bandung. Baik, kita mulai saja. Dalam aplikasi My Dashboard adalah sebuah aplikasi Android yang dapat membantu mengelola kegiatan dan memberikan informasi terutama kepada pelajar, mahasiswa, ataupun para pekerja yang dihadapkan pada suatu proyek ataupun tugas. Tujuan dibuatnya My Dashboard yaitu untuk mengatur kegiatan sekolah ataupun kuliah ataupun pekerjaan, karena di dalam aplikasi My Dashboard tersedia fitur My Text yang dimana dapat menyimpan schedule kegiatan dan penjadwalan deadline. Lalu apa kelebihan aplikasi My Dashboard? Aplikasi My Dashboard memiliki kelebihan berbagai macam fitur hanya dalam satu aplikasi saja. Seperti ada fitur login, fitur mengatur kegiatan, mengatur waktu, dan juga melihat galeri. Selanjutnya, dalam pengembangan aplikasi My Dashboard masih memiliki kekurangan, yaitu registrasi akun masih belum tersedia di dalam aplikasi. Sayangnya, registrasi hanya dapat dilakukan pada PHP My Admin oleh pemilik database. Selanjutnya, belum adanya fitur mengupdate galeri. Selanjutnya, kalender dan waktu yang masih menggunakan sistem picker. Kemudian, belum adanya notifikasi deadline schedule. Dan karena aplikasi masih dalam tahap pengembangan, tentu saja akan ditemukan banyak sekali bug. Selanjutnya, kita akan langsung menuju ke aplikasinya. Oke, baik. Berikut merupakan tampilan kode program dari aplikasi My Dashboard. Dalam tampilan kali ini, kita akan menjelaskan bagian login. Di tampilan login ini terdapat dua input data form, yaitu username dan juga password. Tersedia juga dua tombol login, yaitu tombol login dan juga tombol register. Setelah kita melakukan input data username dan password yang telah diregistrasi dari database, untuk saat ini masih belum bisa melakukan register di dalam aplikasi menggunakan tombol register. Jadi harus langsung ke PHP My Admin menggunakan database SAM MySQL. Selanjutnya kita akan langsung menuju ke halaman utama, yaitu tampilan dashboard. Dalam tampilan dashboard ini terdapat 4 menu pilihan utama, yaitu My Text yang berupa mengatur jadwal seperti schedule, deadline, dan juga tugas-tugas lainnya. Selanjutnya, galeri. Di dalam galeri ini kita dapat mengakses gambar-gambar yang kita upload ke dalam aplikasi My Dashboard. Selanjutnya ada kalender. Kalender diperuntukkan untuk mengecek jadwal apakah kita akan mendekati deadline, untuk mengetahui kapan kita tugas dikumpulkan, dan lain-lain. Selanjutnya adalah My File, berupa file-file tugas yang akan kita kirimkan kepada guru, dosen, maupun kepada atasan. Baik, langsung saja kita lakukan tes run program. Nah, sudah berjalan. Saya menggunakan emulator dari bawaan Android Studio Code. Berikut merupakan tampilan loginnya. Di sini saya menggunakan username admin dan juga passwordnya itu admin. Namun jika kita melakukan kesalahan dalam proses login, sebagai contoh saya melakukan kesalahan dalam melakukan isian password, maka akan langsung muncul username atau password salah. Apabila password dan ID benar, maka kita akan langsung ditujukan ke halaman dashboard utama. Baik, menu utama yang saya akan jelaskan yaitu My Text.
Ada keeroran sebentar. Oke, baik. Masalah error crashnya sudah teratasi. Kita lanjutkan ke bagian my text. Di dalam bagian my text ini kita akan melakukan 3 kegiatan, yaitu input, proses, dan juga output. Inputan data dalam my text yaitu kita sebagai pengguna akan menginputkan sebuah tugas atau teks yang diberikan kepada kita. Sebagai contoh, di sini saya akan melakukan inputan teks nomor 1. Dengan nama teksnya itu nama tugas kita. Contoh, saya diberikan tugas proposal. Tanggal deadline-nya tergantung dosen masing-masing. Sebagai contoh, saya akan menggunakan 20 Juni sebagai tanggal deadline. Lalu jenis mata kuliahnya apa? Di sini contoh saja yaitu wirausaha. Jam pengumpulannya, jam deadline-nya yang diberikan tergantung dosen masing-masing atau atasan masing-masing. Sebagai contoh, terakhir pengumpulannya itu jam 10 malam. Nah, kita tinggal tambahkan data. Akan muncul pemberitahuan berhasil jika data berhasil diinput. Di sini kita akan dapat melihat teks, update teks, dan juga hapus teks. Untuk jika kita melakukan kesalahan dalam menginputkan teks, kita dapat mengupdate teks kita. Sebagai contoh, yang seharusnya 19 Juni tanggal deadline-nya dan juga jam pengumpulannya itu jam 9 malam. Kita tinggal update datanya, lalu akan berhasil diupdate datanya. Yang kita ingin melihat hasil output, kita tinggal tekan lihat teks, maka akan muncul hasil outputnya, yaitu nomor teksnya nomor 1, nama teksnya proposal, tanggal deadline-nya 19 Juni, yang asalnya 20, kita barusan update, jenis mata kuliahnya itu wirausaha, dan pengumpulannya itu paling lambat jam 9 malam. Jika kita ingin menghapus teks kita dapat menggunakan hapus teks, maka teks akan otomatis terhapus. Kita kembali ke menu utama. Di sini selanjutnya kita akan menjelaskan tentang galeri. Dalam galeri ini merupakan gambar-gambar yang diinputkan, yang diupload oleh pengguna. Sebagai contoh, di sini kita memiliki gambar lab komputer, gambar ruang kelas, kantin, dan juga masjid. Namun dalam pengembangan aplikasi ini masih belum bisa mengupdate atau menambahkan gambar-gambar ke dalam galeri. Selanjutnya itu kalender. Kegunaan kalender yaitu untuk mengatur jadwal-jadwal bagi para pekerja maupun mahasiswa. Di sini saya masih belum menggunakan fitur date picker dan juga time picker. Namun kedepannya kalender akan otomatis terupdate jika tahun telah berganti. Sebagai contoh, tahun 2022 ke tahun 2023. Dalam my file masih kosong, namun kedepannya my file ini merupakan tugas-tugas yang kita akan berikan kepada dosen ataupun ke dalam folder-folder pengumpulan tugas atau ke atasan. Baik, sekian saja yang dapat saya sampaikan untuk presentasi proyek saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan juga kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.